aja. Kalau Anda paham kan enak. Bisa Anda belajar dari Anda. Oh iya, tapi materinya jangan berat-berat ya. Saya jari yang dasar-dasar aja dulu ya. Boleh. Tolong baca dulu di dalam Wahyu 9. Wahyu Bisa. 9. Apakah sudah dimulai, Pak Vivo? Udah mulai aja. Oke. Santai aja. Tunggu dulu, disiapkan dulu. Belum, bentar. Kan katanya Pak Vivo, kalau Jose live itu maksudnya Pak Vivo selalu akan ke sini, Bang. Katanya begitu. Begini Josel, karena Anda memang linknya nggak punya katanya. Gimana? bukan. Karena Anda begini, Anda saya pikir nggak jujur kali lah, setengah ini piti-piti lah. Kalau saya di jom macam siapa tadi si kores Anda itu kan saya di mute ya, yang lain pun di mute. Nah, tapi kalau Anda pun saya percaya Anda akan mute juga kadang-kadang kan enggak? Enggak lah, mana ada aku mute kecuali Iya, makasih. Iya, biar berkembang apa Anda ini. YouTube Anda ini, oke. Cepat lah mulai dari tadi Opung, belum mulai juga. Oh ini lagi perempuan ini. Oh, Dek, tadi itu perempuan ini. WA, ku ajak masuk. Gara-gara ini. Udah. Mulai lagi ya. Udah Jumang. Iya Bang, baru saya balas. Nah, ini siapa? Ikut perempuan ini, ikut juga perempuan ini bikin dulu. 2 orang lagi kalian biar bisa saya tahu nanti gimana caranya ya kan? 2 orang? Saya sama Uni Rifa? Iya, sama si Rifa, sama si Juma, itu. Gini aja. Udah apanya gini? Ya. Kamu ngomong aja sampai besok pagi udah kamu jelasin itu kenapa Yesus enggak. Tuhan sudah. Si Juma katakan tadi dia paham Bibel. Jadi maka ayatnya saya ambil dulu. Tolong dulu narasikan melalui apapun, melalui Quran, hadis atau komik atau apa. Suka-suka kalau Anda bisa. Ini jujur gini ya Pak Vivo, Bang Zuma. Ya. Saya kaget ketika Pak Vivo langsung ketika ada suara perempuan tuh maunya yang perempuan yang memerangi Pak Vivo. Ini gimana ya Bang Zuma ya? Gimana Juma? Anda bisa? Kok mintanya perempuan bisa, itu kalau gimana? Anda hanya ingin belajar. Udah Josel, jangan terlalu banyak bicara Josel. Terlalu banyak Anda banyak bicara, terlalu banyak bohongmu nanti. Baik. Oke, bisa dimulai ya? Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ada diskusi tema baru yang sangat seru. Ini saya pastikan sangat luar biasa seru karena malam ini Bang Zuma akan mengajari muridnya, yaitu Pak Vivo, karena beliau ingin belajar ya. Jadi dari Bibel. Anda bilang dari Bibel. Ini belum, sudah ikut mulu. Bentar, saya buka dulu Pak Vivo ya. Ini Bang Zuma sebagai guru Pak Vivo dan Pak Vivo sebagai murid saya harap tidak ngotot, karena kalau murid ngotot itu memang harus diberi hukuman ya. Jangan ngotot ya Pak Vivo ketika diajari gurunya ya. Oke, silahkan langsung saja kita memberikan open statement sebentar. Bang Ilyas, monitor. Timer. Sebentar Pak Vivo ya. Silakan. Pak Pipo. Bang Ilyas. Orang gagah sekali. Kalau nggak ada timernya gimana Bang? Pak Vivo berapa? 100 menit ya sendiri sampai pagi ya. Jangan gitulah. Elias, Anda hari itu bagus saya dengar, tapi ini mulai yang menular dari guru Anda. Ya kan? Anda hari itu saya pikir bicara itu Anda hari itu konsekuen, tapi sekarang ini udah pindah kita guru Anda. Sabar, berarti Pak Vivo minta waktu 30 menit karena open statement langsung battle 100 menit saja. apa berapa menit Pak Vivo maksud saya? Terserah Anda lebih tahu, Anda lebih Anda cuma bertanya, jangan banyak cerita Anda malam ini. Udah. Dan sampai saya ini jadi atu tawas. Udah. Langsung open statement saja dan kemudian langsung battle 45 menit ya. Oke, bagus sekali ya. Gitu ya? Ya. Mau Pak Vivo? Jelas bisa. Oke, siap. Oke, silakan. Tapi saya minta Pak Pipo nanti kalau bisa menyanyikan 2 lirik ya, 1 lirik 1 bait atau 2 bait lagu ya, Pak Pipo ya, boleh kan? Oke, terima kasih untuk kehadirannya malam ini ya Pak Vivo ya, sudah bergabung dengan kita di Zoom MMCI yang sangat luar biasa ini. Kali suaranya. Oke.
Tadi ketawa. Mohon maaf ya semuanya, saya ketawa, pengen ketawa. Gak apa-apa. Oke, Pak Vivo sekarang punya waktu 3 menit untuk open statement. Silahkan Pak Vivo, open statement. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang ada di Zoom ini, khususnya Muslim, dan begitu juga rekan-rekan saya, saudara saya, kekasih saya, Kristen, Salam bagi saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Tuhan kita, Hakim kita, perantara kita, sahabat kita, Dia segalanya di dalam hidup kita. Biarkan Yesus terlebih kepada saudara-saudara Kristen berdiam di dalam diri kita supaya kita tahu apa yang baik, apa yang benar di dalam hidup kita. Bro Juma yang saya kenal melalui YouTube ini, dan saya tidak pernah melihat Anda, saya tidak pernah menjumpai Anda. Diam kau dulu, saya yang berbicara, cocormu, atur mulutmu, atur kata-katamu. Begini, saudara Juma, karena Anda saya lihat di dalam Zoom manapun, maka saya tertarik untuk bicara dengan Anda. Tapi saya pastikan kalau Anda mampu 30 menit kembali, Anda saya pikir sudah kuat. Tadi mau belajar. Tapi saya yakin 15 menit Anda tidak akan pernah mampu menghadapi Pak Vivo. Kenapa? Karena Pak Vivo akan mengutarakan dari Bibelnya. Tetapi saya tidak memahaminya semua. Di awal cerita tadi, di awal pertanyaan saya, Anda memahaminya. Maka oleh karena itu, saya anjurkan Anda tolong dulu paparkan di dalam Bibel saya yang saya ambil ayatnya. Walaupun dari Quran, dari hadis, dari sejarah, dari komik, dari apapun Anda, narasi Anda, terserah Anda. Tapi kalau Anda tidak benar nanti, maka Anda nanti akan runtuh dan pegang kursimu, minum kau supaya kamu jangan bablakan nanti. Saya yakin itu. Karena kamu selalu menonjolkan diri dengan ngaurnya, dengan kata-katamu yang tidak berbobot, kalimatmu yang kalimat enggak benar, seolah-olah kamu pandai padahal nol di dalam Bibel. Menurut saya, kalau Anda itu di dalam Quran dan hadis Anda paparkan, maka Anda saya hargai, dan Quran Anda dan hadis Anda pun saya hargai. Terlebih kepada Anda saya pikir, ya karena Anda terlalu picik dan kerdil menurut saya, karena pengetahuanmu di Bibel tidak ada apa-apanya. Tapi walaupun seperti itu, tidak ada salahnya kita tentang untuk berdiskusi. Paling tidak menambah pengetahuan dan narasi Anda, dan untuk mengetahui segala sesuatu di Quran Anda, di Bibel saya. Karena saya garis bawahi, Quran dan hadis tidak pernah saya memahaminya. Hanya sebatas saya untuk bertanya. Tapi itu pun pertanyaan saya tidak pernah begitu mendetail karena saya tidak memahami itu, karena itu ada imani. Hanya sebatas itu yang saya pahami di dalam Quran Anda. Kemana-mana saya diskusi dengan Anda semua, khususnya di Zoom ini, belum pernah yang sampai finish saya berbicara dan sampai akhir. Begitu juga rekan-rekan saya sekalian yang Muslim. Saya nggak tahu kenapa itu. Dan saya pun tidak memahami kenapa seperti itu. Mungkin argumen saya mungkin sulit diterima atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi paling tidak, biarkan argumen saya sesuai pikiran dan akal saya, biarkan argumen Anda sesuai pikiran Anda, sesuai iman saya, sesuai dengan iman Anda. Tapi jangan menista. Mulai karena itu, maka saya ambil ayatnya nanti di dalam Wahyu 9. Oke, silakan. Oke. 3 menit untuk Bang Zuma open statement. Silakan Bang Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kita semua, utamanya yang kemudian mendudukkan dirinya sebagai seorang Muslim di atas alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang yang sangat disegani, orang yang kemudian memiliki keilmuan yang tidak diragukan, orangnya ganteng, gagah perkasa, ototnya besar, otaknya besar, kepalanya besar juga. Dia adalah Pak Vivo, saudara kita di dalam sebangsa dan setanah air. Malam ini beliau mengaku ingin belajar sama saya terkait dengan kitabnya sendiri. Meski kemudian tujuan daripada belajar yang dia mau lakukan itu adalah sebenarnya ingin menguji bahwasanya
Bang Suma ini apa betul paham tentang Bible. Sebenarnya paham Bible itu sederhana. Karena Bible yang digunakan oleh orang-orang Kristen di negara kita ini hanya menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada yang salah, tidak ada yang susah memahami. Hanya karena isi Bible itu sendiri, antara data yang satu dengan data yang lain saling cakar-cakaran, saling gigit-menggigit, saling tendang dan saling sikut, sehingga orang yang mendudukkan perkara dengan perkara yang sebenarnya dianggap sebagai orang yang salah tafsir, salah memahami. Padahal kalau kita melihat apa yang tertuang di dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu berapa tadi itu? Wahyu 9 ya. Itu adalah hal sederhana sekali untuk mengurai apa yang tertuang di dalamnya. Dan penulis Wahyu ini harus diakui bahwa dia bukan murid Yesus yang menulis. Yang menulis ini adalah Markus. Sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Jadi ini kitab Wahyu bukan firman Tuhan. Ini adalah kesaksian yang dituliskan oleh entah siapa, yang kemudian jelas dikatakan di dalam kitabnya teman Kristen sendiri bernama Markus, tapi dianggap sebagai Yohanes, agar catatan-catatan yang ada di dalam buku Wahyu ini atau buku mimpi, itu dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi buku Wahyu sekali lagi bukan firman Tuhan, tapi hanya catatan-catatan yang tidak dikenal. Terima kasih Bang Suma. Demikian. Oke. Waktu habis. Oke. Sekarang waktu battle 45 menit. Ini moderator Pak Vivo. 45 dek. Berapa? 30 ya? 30 aja, 30 menit. Kasihan kalau Pak Pipo harus 30 ya. Menit, Bang. Oke. Muntaber 30 menit ya. Oke, 30 menit untuk battle, tapi ini moderator jangan diperangi Pak Vivo ya, karena moderator hanya moderatori, nanti takutnya diserang juga. Oke. Tapi ini dipasrahkan untuk benar-benar Bang Zuma mengajari Pak Vivo. Semoga Pak Vivo bisa menjadi murid yang baik. Oke, silahkan Bang Zuma. Silahkan Pak Vivo. Waktu 30 menit untuk battle. Baik. Jumang, Anda katakan tadi Anda memang mengetahui dan memahami Bibel. Saya jujur tentang Bibel, saya hanya tidak memahami secara 100% karena di Bibel ini dari 66 Bibel dari Kejadian sampai Wahyu masih banyak belum saya pahami. Karena Anda katakan seorang Muslim memahaminya. Secara garis besar, saya ingin belajar kepada Anda tentang Bibel, saya tidak ada salahnya. Tapi sebenarnya Anda pun mungkin, Quran dan hadis Anda pun mungkin Anda tidak memahaminya. Oleh karena itu, maka saya bawa dulu di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 12, tapi tidak seluruhnya. Maka dari ayat 7 sampai 12 saya bacakan. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka perempuan, sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju jira, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang berlari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya di dalam ekor mereka. Mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia. Jangkanya 5 bulan lamanya. Ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya di dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Pertanyaan saya, mana tahu Anda tahu? Dikatakan di sini ayat 8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Tolong paparkan bagi saya. Ini betul kan? Josel? Halo? Halo? Iya. Sudah dikasih tahu tadi, Bet. Tolong paparkan dan jelaskan bagi saya yang di ayat 8. Nanti ke ayat 7 nanti.
Satu-satu ayat dulu, paparkan dulu, narasikan dulu dari apapun Anda katakan. Tapi ini betul akan saya jawab nanti langsung kalau memang tidak berkenan atau tidak sesuai yang saya bacakan. Silakan. Iya. Apa yang Anda ingin tahu dari Wahyu? Jangan Anda 9 katakan ini? ingin tahu, saya belajar dengan Anda. Loh, kan saya tanya, Pak, apa yang Anda Kenapa ingin kamu tahu? bertanya? Kenapa kamu bertanya? Kamu memahaminya. Apa yang Anda ingin saya Kamu jelaskan? memahaminya, jangan tanya saya. Saya yang bertanya kepada Anda. Apa yang Anda ingin saya jelaskan? Kamu pernah di sekolah Wahyu tidak? 9 Tambatan ini? apa kau? Karena Wahyu 9 ini banyak cakupannya, Pak. Yang saya Anda tanya, saya bertanya. Ya, silakan. Udah saya katakan, tolong paparkan di dalam ayat 8. Saya bacakan dengan pakai kuping, jangan pakai mulut kau. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Jelaskan. Jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Tapi Anda memahaminya. Kan Ya, kamu yang memahaminya. kalau Wahyu 9, Ini ayat yang ini jelaskan, jangan kamu katakan iya, ayat ini. Jelaskan ayat ini yang saya bacakan. Sabar. Jadi yang dimaksud di Wahyu 9 nomor 8 itu adalah merupakan gambaran daripada gambaran daripada penampilan dan suara dari roh-roh jahat. Contohnya di mana? Kata-kata roh jahat di sini di mana? Yang akan sangat kemudian mengerikan. Dengarkan. Anda baca aja di Wahyu 9 nomor 7 sampai nomor 9. Dengar. Dan rambut mereka ini, buat dulu sosok ini siapa? Yaitu roh-roh jahat. Di mana katakan di roh, dengarkan baik-baik. Makanya dengarkan kalimat saya. Ini kau dengar saya bacakan ini kalimat berbicara ini. Rupa belalang-belalang yang sama seperti kuda. Dengarkan dulu. Sabar. Yang di ayat itu, 8 saya tanya Anda dulu. Nanti kita ke ayat yang 7. Paparkan bagi saya. Dan rambut mereka. Murid, sabar murid. Kan mau dijelaskan. Diam kau. Josel, diam kau. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Anda ini mau belajar atau gimana? Paparkan dulu ayat ini. Iya, Wahyu 9 yang Anda bacakan itu nomor 8. Di situ jelas ya bahwa pengarang kitab Anda yaitu Matius. Bukan pengarangnya, isinya kau jelaskan. Ini isinya yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Nah, coba. Pengarang kitab Yohanes. Bukan pengarangnya. Menyaksikan kenapa kemudian. Kau terlalu picik dan kerdil? Bagaimana kekuatan jahat kalimat yang ini yang saya tanya kepada atas Anda. seizin Tuhan, atas seizin Theos, ya, yang mana gambaran ini dijelaskan oleh penulis kitab Anda sebagai satu hal yang mengerikan. Ini adalah kekuatan jahat, yaitu kekuatan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Itu Anda akan pahami kalau Anda sudah membaca satu perikop dari data yang Anda punya ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda harus paham dulu bahwa apa yang Anda baca terkait Wahyu 9 itu adalah sangkakala yang kelima. Sangkakala yang kelima menggambarkan berupa belalang-belalang. Kalimat ini yang saya tanya kepada Anda. Kalimat ini, tolong dulu jelaskan siapa sosoknya ini. Apa arti di sini? Itu yang saya katakan barusan, iblis atau setan. Malaikat terkemuka dari belalang-belalang roh jahat ini kemudian disebut Abaddon atau Apollyon, yang berarti penghancur atau kehancuran. Iblis itu berambut. Lah itu yang digambarkan di situ. Tanyalah kepada penulisnya. Dengarkan baik-baik. Maka Anda pakai kuping kau dengar, jangan pakai mulut. Lah, dengarkan dulu. Anda yang harus mendengarkan saya.
Jangan kau Ini yang digambarkan ini, dengar. Ini yang kalimat digambarkan ini yang kau jelaskan, kalimat ini kau jelaskan dari Quran, dari hadis, dari komik, dari apapun, silahkan. Ini dongeng, ngapain ke Al-Quran? Ini dongeng. Jadi di situ diterangkan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ini berbicara mengenai siapa iblis ini? Siapa ini? Iblis ini, iblis. Ini yang Iblis itu saya katakan. berambut. Iblis itu berambut. Lah, cuman Paulus yang botak. Kalau iblis berambut dia. Pernah kau tengok rambutnya? Pernah kau tengok rambutnya? Apa ini diskusi kayak gini Pipo ini? Enggak tahu dia. Lah ini penulisnya yang menuliskan ada rambutnya, ada giginya seperti gigi monyong. Itu ada tertulis. Ngapain tanya saya? Katanya ingin bahas kitab Wahyu 9. Dengarkan di situ dulu. Diterangkan ada rambut. Di situ ada diterangkan ada gigi. Kenapa tanya saya? Kitabnya sendiri yang mengatakan ada rambutnya, ada giginya. Kamu memahami ini Anda katakan tadi. Lah iya emang. Ini ada rambut dikatakan. Rambut mereka sama seperti Siapa ini rambut sosoknya Anda katakan? Tidak ada dikatakan di ayat 8 ini iblis. Lah ini bercerita mengenai iblis. Pak, kan saya yang paham, bukan Anda. Sebagai orang yang tidak paham, dengarkan saya. Malaikat terkemuka dari belalang atau roh jahat ini disebut Abaddon. Apaan sih ini? Atau disebut Apollyon. Kamu katakan tadi kamu memahaminya. Makanya saya tanya Anda, sosok siapa sebenarnya ini? Sosok iblis. Iblis itu giginya kayak singa. Giginya kayak singa. Ya, itu lihat. Giginya kayak singa. Di mana? Dari mana kamu tahu kayak singa iblis? Itu ada ditulis di nomor 8. Itu ada di nomor 8, Pak. Ya. Dengarkan. Itu di nomor 8. Kamu makanya saya katakan, ayat ini dulu jelaskan siapa ini sosoknya. Pasti ada ini adalah penggambaran iblis yang disebut Abaddon di dalam bahasa Ibrani. Ayat 8 dulu. Apollyon di dalam bahasa Yunani. Jangan kau kemana-mana. Ayat 8. Lah, Pipo ini orang bicara, diam dulu. Tadi bahwa kamu memang ini penggambaran iblis, Pak Pipo. Iblis itu seperti itu. Ya ini dituliskan sudah nyata di sini. Coba jelas, iblis itu seperti itu, saya tanya kau. Ya ini penggambarannya seperti itu, tidak dikatakan seperti onde-onde. Menurut Quran dan hadismu seperti itu iblis. Ini mau membahas Al-Quran atau mau membahas kitab Anda yang kitab dongeng ini? Iblis. Dari sudut mana kamu katakan apa itu ini iblis? Pak Pipo ini nanya kitab Anda kok mau Al-Quran hadis? Nggak bisa kami Anda kita bukan orang bodoh yang diam Anda mengakui bahwa saya ini adalah lebih paham kitab Wahyu. Berarti saya harus bahas kitab Wahyu. Bukan kalau mau gila-gilaan jangan di sini lah. Yang paham Al-Quran itu secara mutlak itu adalah ulama. Pak Pipo, sabar, tenangkan hati. Jangan marah-marah lah, Pak. Enggak, bukan marah, Pak. Bukan marah. Saya udah berulang-ulang saya katakan, saya di gunung suara saya aja itu. Pak Pipo. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Pak, yang diceritakan dalam rupa ini itu adalah malaikat. Berdasarkan apa kau mengatakan itu? Diam dulu lah, dengarkan dulu orang dulu jelaskan. Ini betul, ini betul. Ya betul kalau Anda teriak nggak jelas itu nggak ada manfaatnya. Berdasarkan apa kau mengatakan itu iblis? Ini sudah nyata di dalam Wahyu 9. Nyata dari mana? Dari mana kamu tahu itu iblis? Wahyu 9 nomor 11. Iya, dasarnya apa kamu katakan itu iblis gambaran itu? Ini jelas dikatakan. Oh, ini jelas dari mana? Abaddon? Apollyon? Ayat 8 dulu ceritakan bagi saya nanti seterusnya. Enggak bisa begitu. Yang diterangkan ini. Dengar. Yang ada di nomor 8 ini itu dijelaskan di nomor-nomor berikutnya. Ini adalah malaikat curang maut. Seperti perempuan. Sama seperti perempuan. Rambutnya berarti punya rambut. Giginya sama seperti singa. Nah. Gambaran apa ini? Itu adalah roh jahat, Pak. Malaikat roh jahat itu dari mana kamu tahu roh jahat seperti ini? Dari mana kamu tahu roh jahat seperti ini?
Kan itu ada datanya di nomor 11-nya, Di Pak. data mana? Di data mana? Loh. Sama di dalam coba Anda buka di dalam ayat ini dulu jangan ini cocoknya minum obat dulu Pak bagi sebelum saya. debat. Jelaskan kalimat ini bagi saya. Memang dia sudah minum dulu, Pak. Bang, dia enggak masuk ke sini kalau enggak mabuk dulu. Makanya kayak gitu. Oke, saya bantu untuk share Dengarkan screen Juma. supaya Dengarkan Juma. Pak Vivo, saya bantu share screen. Ya, ayat coba apa yang ini. ditampil. Dengarkan Juma Ayat dulu, apa? dengarkan saya. Jangan kau kemana-mana karena mabuk Anda katakan. Saya katakan satu kata. Makanan haram lebih banyak kamu makan daripada saya. Ingat itu. Ini Pak Vivo mau tanya Terus? ayat berapa, Bang? Yang dibuka untuk share screen supaya bisa membaca Pak Vivo supaya tidak ngeyel. Ini kitabnya sendiri, bingung sendiri, tanya sendiri. Ini lucu ini, coba dibuka. Yang mana? Wahyu 9. Ya itu kan ada jelas itu di Wahyu yang saya Wahyu bacakan. 9 Lalu kan sudah nyata karena sekali. si Juma katakan dia memahaminya. Tolong dulu jelaskan ini, tetapi ada dasarnya yang Anda katakan. Kalau Anda katakan Pak. iblis, di mana Iya. gambarannya iblis ini? Dari mana kata-katamu mengatakan ini iblis? Setelah selesai baru Ya jelas di situ diterangkan. Oke. Malaikat mantap, terkemuka dari belalang-belalang roh jahat. Roh jahat itu adalah Belalang iblis. itu Pak. iblis, belalang itu iblis. Oke. Iya. Di sini Disebut, ya. Pak disebut Vivo. sebagai Abaddon atau Apollyon. Ya, oke. Itu Belalang artinya kamu adalah katakan nih, dari penghancur bahasa atau kehancuran. Sama dari seperti bahasa ayat mana kamu 26 nomor katakan 6 belalang iblis? Dari atau di bahasa dalam mana kamu Amsal katakan 15 iblis? nomor 11 gitu loh, Dari Pak. kata-kata mana kamu katakan iblis? Kamus mana kamu tahu? Kamu bahasa Indonesia? Pak Bahasa Vivo, Belanda, bahasa ini Inggris. sudah ada tulisannya Kamu begini, Pak Vivo. Kalau kamu itu sebentar. harus berdasar Dan rambut kata-katamu. mereka, sebentar Pak Vivo. Jangan, Dan bukan rambut kau, bukan mereka kau. sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti giginya Bukan Pak kamu, Vivo. weh. Ini ada, ini saya share screen Pak Vivo baca. Di sini tulisannya seperti ini, Wahyu 9 ayat 8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi Dan ekor mereka sama seperti gigi singa. kalajengking. Nah, jadi Lalu kalau di diterangkan sini ini seperti siapa? Sosoknya Ini siapa adalah ini? malaikat Harus jurang berdasar. maut. Silakan. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Sosoknya ini yang saya tanya. Dalam kau bahasa dulu Yunani nanti. adalah Apollyon. Siapa dia Sosok. ini? Dia adalah roh jahat. Gitu, Pak. Roh jahat itu berbentuk. Lah, faktanya ada bentuknya. Memang Anda ragu bahwa ini adalah tulisan yang Dasarmu ditulis oleh... mengatakan roh. Dasarmu mengatakan roh berbentuk dari mana? Ya ini kan, Pak. Kamu Pak, bukan ada siapa ilmu nama? enggak? Pak Ada Pipo. ilmu tidak? Kamu terlalu pisik dan kerdil. Pak Pipo, Kamu bicara tanpa Pak data, Pipo, tanpa kitab fakta, tidak Wahyu ada dasarnya. ini, Pak Pipo, kitab Wahyu ini Ada datanya itu di sarapan pagi Ada. biblical memang dikatakan bahwa salah satu tafsirnya Diam adalah dulu, iblis. diam dulu, jangan semua. Memang satu-satu. iblis, kita nggak akan salah. Kita belajar kok. Kita Lagian aja nanti. kalau Anda tidak Begini. percaya bahwa ini adalah iblis, ya Kol- pecat itu Markus sebagai penulis Kalau kitab kamu karena dia katakan mengatakan ini ini iblis, adalah kamu penglihatan, hanya penglihatannya mencatat. dia gitu loh, Pak. Tidak berdasar kata-katamu, maka ilmumu ilmu ketek. Loh, jadi Anda tidak percaya bahwa itu adalah roh jahat? Dasar dari mana kamu katakan itu? Buat dulu dasarnya apa? Dasarnya nomor 11-nya itu apa, Pak? Segala sesuatu ada sebab musababnya, maka ada. Makanya saya katakan nomor 11-nya itu apa, Pak? Bukan yang nomor dituliskan di situ? 11. Ini di dalam ayat 8 ini kalimatnya dia berambut. Dia seperti gigi singa. Dari Nah, mana itulah kamu roh jahat katakan itu. ini? Itu adalah roh jahat, Pak. Roh jahat itu berbentuk. Nah, itu yang ditulis dalam kitab Anda? Dari Tanya mana kepada kamu- penulisnya, kenapa dari mana ngarangnya kamu- kayak begini? Dari mana? Makanya kamu terlalu banyak baca komik, maka gigi itu mau. Iya, Pak. Saya terlalu banyak baca kitab Anda, betul. Baca komik saya. Siang malam saya baca komik. Kalau ada kita Baca. berbicara Juma, ada dasar. Kalau Anda katakan Ini dasarnya, Tuyul. Ini dasarnya. Kepala kau aja yang besar. Otakmu nggak ada. hantu belau. Otakmu itu nggak Aku ada. bilang sama Pipo Otakmu juga ada itu besar. bukanya ini. Otakmu Ujung-ujungnya. sebenarnya soak. Bibelnya sendiri nggak paham.
Pipo ini Nomor 11 nggak ada dengarkan. etika. Dan raja yang memerintah mereka adalah malaikat curang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Tuhanmu aja punya rambut perempuan. Kok sibuk kau mikirin iblis pakai rambut? Tuhan kau aja punya rambutnya. Siapa itu? Siapa? Kau repot kau. Dari narasi Tuhan mana kau aja itu berambut. Anda Kau katakan bingung itu? kau iblis berambut. Tuhan kau aja Harus punya ada rambut. dasar kata-kata, Heran ini aku dasar pula dengan baru kita Pipo bisa ini. menerima. Buang-buang tenaga aja Bang Zuma ngadapin orang kayak gini. Tuhan kau aja Ini berambut. adalah Berbunuh lagi malaikat, Tuhan Pak. kau. Ini di dalam pengajaran Kristen, malaikat itu kan iblis juga, Pak. Di mana, dari dasar mana kamu katakan itu iblis? Ini iblis, Pak. Ini malaikat. Iblis Malaikat itu ada curang ujungnya. Iblis itu ada ujungnya. Ada, Pak, wujudnya, Pak. Dari mana kamu? Baik. Dari mana kamu narasimu dari ada ujungnya? Coba saya tanya kau. Ini dikatakan, Pak. Kepala mereka itu menyerupai mahkota emas. Kamu mengarang bebas. Kamu Muka katakan mereka ada wujud seperti iblis. manusia. Woi. Rambut mereka seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama dengan giginya Pak Pipo. Gigi singa. Ini, Pak. Ini apa? Ini ada, Pak. Ini rambutnya seperti Pak Pipo, botak kepalanya dan giginya panjang. Siapa itu? Sosoknya dari mana? Untuk apa dia? Siapa? Coba. Sosoknya ini adalah sosok malaikat yang kemudian berubah menjadi setan di dalam agama Anda. Setan itu ada berbentuk setan itu. Di sini di kitab Anda dikatakan setan. berbentuk. Tuhan mau aja berbentuk, apalagi setan. Berbentuk setan, berbentuk iblis. Ini rambut mereka sama seperti rambutnya Pak Pipo yang tinggal 2 lembar dan giginya panjang. Katakan setan dan iblis itu berbentuk, beritahukan kepada saya bagaimana bentuknya. Nah ini bentuknya nih, Pak. Mereka berambut, dengarkan, rambutnya seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Contohkan dulu, yang pernah kamu lihat itu setan berbentuk bagaimana? Coba. Rambut mereka seperti rambut perempuan. Dulu bentuk setan itu bagaimana? Gigi mereka sama seperti gigi singa. Dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka seperti kalajengking. Dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Lalu kemudian dikatakan, dia raja yang memerintah mereka adalah malaikat curang maut. Namanya adalah Abaddon. Berapa lama menyakiti manusia? Berapa lama menyakiti manusia? Ya, dikatakan di kitab Anda ini 5 bulan. Entah 5 bulan, entah 5 tahun, entah 5 jam. Berarti ada sosoknya kan? Nah, ini kitab Anda sosoknya sudah saya bacakan. Sosoknya ini dengan manusia 5 bulan. Mohon maaf Pak Vivo, tadi dari awal Pak Vivo bilang bahwa Pak Vivo ini ingin belajar. Tapi ketika diajari Pak Vivo ngeyel. Pak Vivo ini menanyakan sesuatu dan ngeyel, yang dibahas itu adalah kitabnya sendiri. Apakah Pak Vivo ini ragu dengan isi kitab Pak Vivo gitu loh. Saya tadi dalam pemahamanmu. Pak Vivo ini memerangi kitabnya sendiri. Oke, silahkan. Bagaimana kamu memahami Bibel itu kan? Maka saya tanya, kalau tidak pas nanti sesuai yang dituliskan di sini, saya nggak akan bisa. Makanya ini betul. Sosok iblis itu yang punya rambut, punya gigi, dan menyakiti 5 bulan. Coba jelaskan faktanya 5 bulan menyakiti iblis itu bagaimana caranya? Coba. Itu bukan menyakiti 5 bulan, Pak, maksudnya, Pak. Tapi menghamili selama 5 bulan mungkin. Juma, di mana kau Juma? Mana? Udah tumbang kau? Jadi Juma, Pak Pipo ini kau? pengen Bang Zuma itu menjawab itu Tuhannya Pak Pipo, Bang Zuma. Jangan bilang itu iblis. Gimana Juma? Karena Tuhannya Pak Pipo yang rambutnya Kenapa macam kau diam, perempuan, ya. Jangan bilang itu belum 15 iblis. menit. Udah, Tolong Bang kau tumbang. Zuma kasih tahu kalau itu Bang Tuhannya Zuma. Pak Pipo. Ya itu Tuhannya Pak Pipo itu ya. Perempuan, Rambutnya diam macam dulu kau perempuan. Iya Diam macam dulu perempuan. Rambut Ini, perempuan itu rambutnya Gurundamu ini panjang. dulu, gurundamu ini perempuan. dulu, gurundamu ini. Nah gitu, nggak ada gunanya menghadapi Pak Pipo ini, nggak ada manfaatnya, nggak ada efek-efeknya bagus juga. Mana si gurundamu Menurut ini? saya gini Uni Rifa, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk dibahas. Karena apa? Pak Pipo membahas sesuatu yang ada di dalam kitabnya. Makanya saya katakan begini. Jangan kamu pernah jangan pernah kamu katakan kamu memahami Bibel. Iya, kalian aja nggak paham, lebih paham kami memang. Kalian aja nggak paham loh. Kalian Jangan nggak tahu kamu kan itu katakan apa kamu artinya? Gurunda pernah memahami. kalau,
Oke. Bukan gini, kami ini umat Islam tidak akan Udah. menambah-nambahi sesuatu yang tidak tertulis. Macam Udah, kalian Ripa, bukan gini aja, gitu. Ripa. Jadi kami Udah. membacakan yang tertulis. Pemahaman Udah, kami Ripa, ini Ripa, adalah udah, begini, Ripa, pemahaman yang tertulis. Bang Zuma tadi baca yang tertulis. Nah, gini, Ripa. ternyata Gini. aku baca di Sarapan Pagi Biblikal, ternyata salah satu penafsir kita kalian juga mengatakan bahwa itu iblis atau malaikat maut. Nah, bahkan ada yang mengatakan tafsir lain kalau itu jurang maut. Dengar dulu, Jadi Ripa, kalian Ripa, saja Ripa, sebagai Ripa, Kristen itu Ripa, pun Ripa, tidak dulu, jelas Ripa, memahami Ripa, ayat Ripa, itu. dengar. Kok nanya pula sama orang Islam? Udah Anda pahami Pak ini. ini murid tua nakal. Mana Ripa? Murid tua nakal. Anda nih kok Kamu memahami ngeyel. ini. Kamu memahami. Gini Pipo, kami ini umat Islam diajarkan untuk tak menambahi yang tertulis. sekarang maju, Macam kamu sekarang mana maju. di literasi di kitab Anda, itulah Baik, yang dibaca kamu Bang sekarang maju. Zuma. Menurut Burita Wahyu, Menurut bahkan Burita, ada penafsir mengatakan itu bahwa Tuhanmu. itu malaikat Burita itu Tuhanmu. maut. Burita Wahyu adalah Burita seorang Wahyu, sekolah Burita- dari Kristen Kalau nggak yang sanggup kau mengajarkan orang lain, kitab kau berbahasa peralat, orang lain kau Ibrani. peralat. Kok sok pintar pula si Pipo dari Burita Wahyu? Pernah nggak bikin website menjawab kekristenan kau Pipo? Nggak pernahnya. Kok sok-sok hebat pula dari Burita Wahyu yang belajar ke sana kemari, mengajar ke sana Coba jelaskan kemari. siapa ini Dia telah perempuan yang menyatakan perempuan yang rambut panjang ini? ayat Siapa itu yang pun rambut dua panjang ini? tafsiran. Ada giginya Kalian siapa? pun nggak ngerti Menakiti sebenarnya, dia 5 bulan padahal kalian lamanya. punya roh Perempuan yang kudus. berambut panjang itu saya tahu jawabannya Pak Vivo. Kuntilanak, Jawabannya bolong punggungnya. perempuan yang berambut panjang itu adalah saya. Jadi jangan Enggak, itu kuntilanak, bolong punggungnya, giginya macam singa, mulutnya bau naga. Pak Pipo lah itu. Nah, Nggak ada kan lagi. begitu. Nah, begitulah kamu caramu, kau mak lampir. Iya, kau naga, mulutmu Jadi bau gini, naga. Pak Pipo. Gini, Pak Apa? Pipo. Nyerang ketika pribadi kau kalah, kau kemudian- nyerang pribadi kau kan orang tua, dasar kau Ketika orang tua, kemudian nggak tahu etika sangkakala kau. itu ditiupkan, ya Pak Pipo ya. Bukan sangkakala yang kalau sangkakala lagi persina lagi Jumang, Homang. Enggak. Woi Pipo, Ketika dengar, mulutmu udah tua macam ketika- gak ada adab kau. Homang. ketika sangkakala kelima itu Si Juma, ditiupkan, saya nggak bisa pas kali ngomongnya. Juma, dengarkan dulu baik-baik, bro. Makanya Anda katakan Anda kan memahami. iya, makanya saya menjelaskan. Kalau saya tidak memahami, saya tidak menjelaskan. Yang masalah sekarang di dalam kepala Anda tidak ada tempat untuk memahami penjelasan. Jangan saya. sampai kepala-kepala kau kalau ngomong nanti kena balik lagi kau. Iya, karena kepala Anda besar tapi isinya kosong. Makanya otakmu sebelah kanan soak. Ini kan Anda bertanya kepada saya. Kau kalau mau Saya berangkat caci menjelaskan maki sama kepada aku saya. aja. Kamu pakai sebelah Iya, kanan kan? soak. Sama aku aja bang, kalau mau caci-caci maki, ayo Pipo sama aku yuk main caci maki. Kau udah tua saya bangka Pipo, mulut kau bawa naga, ayo lawan Juma, aku Pipo. Jangan Ayo. jangan kau beralih kemana-mana otakmu. Ayo, sama aku aja, yuk. Gini loh Pak Pipo. Kita Jadi ketika tiupan sangkakala kelima itu ditiupkan, keluarlah kemudian belalang. Siapa yang meniup? Siapa yang meniup? kau lah, Malaikat, Pak. Malaikat yang mana meniup. mulut kau, Meniup mulut yang kau bawa meniup malaikat maut. malaikat ini, malaikat peniup sangkakala ini di dalam kitab Anda itu adalah malaikat yang tidak menjelma Begini menjadi cuma, setan. begini cuma. Kan gitu. Kamu itu makanya kamu sadar kalau di Apa itu? Bibel kau tak ada apa-apanya ketek. Harus sadar kau itu. Begini saya jelaskan berulang-ulang saya katakan di Zoom Anda di dalam Muslim tidak pernah orang Kristen lebih memahami Quran dan hadis. Begitu juga sebaliknya. Karena itu Anda imani Quran dan hadis. Begitu juga. Oh, nggak bisa dong. Pernah Nggak memahami bisa, Bibel Pak. dan Bibel Nggak bisa, melebihi nggak dari bisa. orang Kristen. Saya Karena lebih itu paham tidak dari Anda kalian. imani. Nggak bisa, nggak bisa. Ingat Saya lebih itu paham. kata-kata saya. Pak Vivo, Nggak bisa, Pak, nggak waktu bisa. sudah habis 30 Begitu menit. caranya waktu sudah supaya habis. aliran di Nggak dari bisa, diskusi Pak, nggak itu bisa. baik. Saya lebih paham karena Anda itu berdasarkan iman, saya berdasarkan ilmu. Beda. Ilmu apa kau pakai? Ilmu apa? Apa arti ilmu? Apa arti ilmu? Ini saya katakan, saya sudah jelaskan tadi kepada Anda. Anda Apa mengatakan arti ilmu? Apa arti ilmu? ilmu Ada itu di kitabmu ini, Pak. kata ilmu itu dari Ilmu bahasa apa? Arab, alama atau kau nggak ada di kitabmu Apa kata-kata arti ilmu. ilmu? Sok Baju tahu pula kau. Apa arti ilmu? Lebih spesifik. Apa arti ilmu? Kau kosong Pipo, kosong kau itu Pipo, bidau. Kau kosong tak kau itu.
Kau sok-sok ilmu. Kembali ke Wahyu 9, Pak. Apa definisi ini ilmu? Apa arti ilmu? Kembali ke Ada Wahyu 9. kata ilmu di Jangan kitabmu. bahas yang Ha? lain. Ilmu itu Kamu berasal yang dari bahasa bicara Arab. di ilmu. Alama atau Ilmu kau apa alama. menurut Ha? kau? Apa arti ilmu? Tuhan tahu kau di kitabmu Kembali ada ke kata ilmu. Wahyu Apa arti 9. ilmu? Jawab dulu. Kamu membawa ke Jadi, dalam ilmu. Apa arti Wahyu ilmu? 9 itu bercerita tentang Apa arti ilmu? Lawan aku Kamu aja kau membawa caci ke maki yang ilmu. mana ya sini ya. iblis itu adalah malaikat yang Apa disebut arti sebagai ilmu? malaikat penguasa ya, atau yang Apa menguasai ilmu? jurang laut. Waktu habis, Nah. 30 menit untuk battle-nya sudah habis. Apakah mau dilanjutkan lagi Pak Vivo? Waktu 30 menit sudah habis. Tolonglah Oke. ada ini pasien ini lari nih. Silakan hadap. Boleh nggak dibalik, Dek? Sekarang saya mau menguji, kan dia katakan Silakan, dirinya Bang. lebih tak paham Bible daripada kita. Jadi kita ini tidak pantas kemudian berbicara Bible. Boleh nggak saya bertanya? Bukan nggak Oke, pantas, boleh dong. tetapi Tuhan. Boleh. begini, Silakan. Boleh nggak Kalau saya ditanya bertanya oleh kepada Pak Bang Vivo, Boleh, boleh, Pak betul. Vivo, Pak. Boleh. Silakan, Untuk Bang Vivo. membuktikan bahwa siapa yang lebih paham Bible, Kristen kah atau saya? Gimana Pak Pipo? Oke, silakan Bang Zuma. Dengar dulu saya katakan kepada Anda. Kita kalau kita ngomong satu-satu, tapi saya mohon dengan Anda. Alah kau jangan bilang satu- satu-satu, kau aja merepet aja Jangan macam Anda mamak-mamak katakan, lagi menstruasi kau. Diam dulu kau. Jangan Anda katakan otak-otak, maka nggak boleh. Kalau kita diskusi apapun argumen, jangan sampai seperti itu, ya. Makanya kau pun Ya. gitu, udah tua pun Giliran nggak saya pandai kau. menguji Anda, Oke, apakah Anda paham waktunya Bible itu. atau tidak? Iya, Dengarkan. sekarang waktunya akan dibalik ya. Ini masih ada Enggak, waktu sudah untuk Bang udah Zuma bertanya. Bibel. Sekarang saya bertanya kepada Tapi, Quran Anda, sabar tapi dulu, sudah kita saya bahas tadi. ngomong. Saya Iya, sekarang bentar, bertanya dulu, kepada aku Quran mute. Anda. Aku mute dulu, mohon maaf ya semuanya ya Pak Vivo, karena di sini ketika saling menguji, oke silakan diberi waktu untuk Bang Zuma ganti bertanya. Dari tadi Pak Vivo yang ngomong, sekarang giliran Bang Zuma membuktikan apakah Pak Vivo ini paham dengan isi di dalam Bible Pak Vivo. Saya harap untuk kali ini ya bisa tertib dan jangan kayak gitu tadi Pak Vivo tadi. Karena apa? Kalau menjelaskan sesuatu supaya terang dan edukatif, kan kita sebagai netizen, sebagai partisipan untuk mendengarkan Pak Vivo dan Bang Zuma komunikasi dengan bagus. Oke, silahkan Pak Vivo, silahkan Bang Zuma untuk menguji seberapa Pak Vivo ini paham dengan isi Bible-nya. Silahkan Bang Zuma. Oke. Waktu 30 Sebelum kamu bertanya dulu, karena ini sudah diskusi, saya bertanya kepada Quran dan hadis Anda, bisa? Udah gantian lah, woi. Tadi udahnya. Sudah Bibel. Saya kan ini Barusan. ceritanya, saya ini kan mau diberhentikan dari dunia debat. Saya mau disuruh diam supaya jangan banyak orang yang mualaf. Dengan alasan bahwa orang Kristen lebih paham Bible daripada Bang Zuma. Nah sekarang kita buktikan aja siapa yang lebih paham Bible, Bang Zuma atau Pak Kok Pipo. bisa? Kan gitu. Begini Kalau juga. Pak Piponya itu ternyata betul-betul lebih paham dari Bang Zuma, maka malam ini juga saya nyatakan pensiun Lah ngono. dari membahas Bible. Je. Gimana Pak? Apakah saya bisa membuktikan bahwa Bapak lebih paham daripada saya? Nanti Quran dulu kalau Anda pahami. Saya Kalau paham Al-Quran itu, Saya Al-Quran akan itu saya dipelajari kepada Pak, Anda. mulai dari taman kanak-kanak iya. sampai kepada taman makan pahlawan. Tak Oh, ada saya- berhenti untuk belajar Quran. Oke, Nah ini saya- sekarang kita berbicara mengenai si Bible. Apakah Bible kemudian itu betul-betul itu adalah firman Tuhan atau bukan? Quran Dan dulu, Anda Quran lebih dulu paham saya tanya daripada sama saya. hadis Quran. Maka Quran dulu saya ada tanya, Quran jutaan dulu, Quran. mata dan kuping yang ingin menyaksikan bahwa Quran Pak dulu Pipo saya itu lebih tanya, paham Anda. Quran daripada dulu saya. saya tanya, Anda bisa. Iki Quran kok saya iso tanya, kaya Anda. ngono. Quran dulu saya tanya, Anda bisa? Gak usah bahas-bahas Quran. Kenapa Bapak Quran membacanya aja. Gak usah kau bahas-bahas Alkitab. Jadi sekarang kita Kenapa kau buktikan bahas aja bahwa Alkitab? Bapak itu lebih paham Bible daripada saya, sehingga Bang Zuma itu gak layak Kamu kan lagi paham untuk Quran, maka dialog saya tanya tentang dulu Quranmu. Lah Enggak kok yang usah ngono gitu, Pak. Pipo? Sing sabar gak kowe iki. ada lho. orang di atas muka bumi ini yang mengatakan bahwa Bang Zuma itu tidak berhak membahas Al-Quran. Jadi Nje. tidak perlu diuji Al-Quran. Yang Nje. ada itu Saya ada banyak tanya orang yang dulu mengatakan saya Quranmu, nggak pantas saya- membahas Al-Quran, Pak. Menengah Oleh ese karena itu Pipo. yang bahas nggak hanya bisa membahas bertanya Bible, Pak. kepada Karena Quran orang-orang itu Anda. banyak mengatakan bahwa Bang Zuma itu nggak paham Bible. Mereka Nje. lebih paham Bible. Nggak ada manusia yang mengatakan bahwa Bang Zuma itu nggak paham Quran, nggak boleh bahas Quran. Yang ada Bang Zuma nggak paham Bible karena nggak bisa, oleh itu nggak bisa bahas Bible. Yang mengatakan Nje. itu diantaranya adalah
Paman Pipo, maka Paman Pipo harus dibuktikan malam ini apakah Bang Pipo itu lebih Menengah Pipo, Gandani kok ngeyel. Maka saya ingin bertanya kepada Pak Pipo. Kau yang bilang nggak ada, saya katakan itu. Dengarkan pertanyaan saya, sederhana dan tidak akan membuat Anda menjadi jatuh miskin dengan pertanyaan saya. Di dalam Wahyu 9 dikatakan, di nomor 14, di situ dikatakan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar di Efrat. Pertanyaan saya kepada Pak Pipo, siapa nama malaikat yang 4 malaikat ini? Silakan. Saya tanya dulu Quranmu, bisa tidak? Menengah sek Pipo. Nek orang ngerti yo menengah. Kandani kok ngeyel wes tuwek ae. Siapa Lanjutkan. nama keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat? Silakan. Jawab Pipo. Saya tanya dulu Anda dengan Quran Anda, saya tidak memahami Quran. Bisa? Bible pun Anda tidak tidak pahamnya. paham Al-Quran. Justru saya tidak paham, maka saya bertanya Anda kepada paham Anda. Bible, silakan Anda jawab. Saya bertanya kepada Quran Anda, saya tidak paham, maka saya bertanya. Karena Anda katakan tadi memahami Bible, maka itu saya bawakan ayatnya. Jadi Anda sudah paham bahwa saya lebih paham Bible daripada Anda sebelum masuk ke Al-Quran. Akui dulu Kalau bahwa kamu Bang paham Suma tadi lebih paham siapa Bible. sosok yang berambut panjang itu, yang bergigi itu? Hantu belau udah dijawab Kan tadi sudah pun. kutanya tadi. Sekarang sudah Kuntilanak, kujawab. dah. Siapa sosoknya? Siapa sosoknya? Hantu. Loh, sosoknya kan sudah ada dijelaskan di situ. Udah dijawab dari Dijelaskan. tadi pura-pura Tidak ada peka. dijelaskan di situ. Nanti betul-betul peka lo telinganya Pak Pipo. Enggak, Udah dijawab Bapak dari cuma rumah lo. ingin menutupi supaya enggak ditanya nama keempat malaikat. Siapa itu yang berambut panjang itu? Ada baju jira di dadanya. Itu adalah roh jahat. Dari Suketi, mana suketi. kamu datang? Kalau kamu katakan roh jahat berbentuk seperti itu, kan roh jahat menurut kau? Ya, itu Nontonlah dituliskan film. di kitab Anda. Kok menurut Film saya? jelek kayak Menurut gitu. kitab Anda. Itu Cumi. kamus bahasa Indonesia, kamus mana? Itu yang diterangkan kitab Wahyu 9. Seperti itu tertulis. Sosok kamu. Anda kan ingin menguji pemahaman saya terhadap Sosoknya Bible itu Anda. siapa? Saya sudah menguraikannya. Apa yang Bahwa kamu uraikan? Sosoknya Itu siapa? adalah roh jahat. Sendal Dia bolong. adalah Apollyon. Roh Sudah, jahat seperti sudah. itu. Roh jahat seperti itu. Menurut kitab Wahyu, yes. Jelaskan bagi saya roh jahat berbentuk seperti itu. Di mana kamu lihat, di mana kamu kenal. Di film kayak gitu rambutnya panjang, punggungnya bolong. Itu gigi ada tarik, di kitab punggungnya Anda naga. sudah tertulis begitu. Sudah tertulis begitu di kitab Anda. Masih Anda tanya. Tidak ada Kita dikatakan bahas- sosoknya seperti itu. Di mana sosoknya seperti itu? Lah ini rambut mereka yang berambut itu sosok, Pak. Sosok itu artinya penampakan. Penampakannya Siapa rambut itu? mereka Siapa sama itu? seperti Siapa rambutnya itu? Pak Siapa Pipo itu? tinggal 3 lembar. Siapa Dan itu? giginya Pak Pipo tinggal yang di depannya. Ini ada ini. Wahyu 8 kok, Wahyu 9 nomor 9 dan nomor 8 menerangkan begitu, Pak. Iya, siapa Anda kenapa? itu? Itu adalah malaikat jurang maut. Itu adalah setan. Bentuk setan seperti itu menurut kau? Bukan menurut saya, ini menurut kitab Wahyu. Jadi Anda kan kalau ingin tidak menguji menurut saya kau, dengan kenapa? kitab Wahyu. Kalau tidak menurut kau pengetahuanmu, kenapa kamu katakan itu setan? Lah ini Anda mau menguji Wahyu 9. Kamu pengetahuan ngomong saya apa tentang kamu Wahyu itu? 9. Ngomong apa kamu itu? Kamu katakan menurut, bukan pengetahuanmu yang berbicara, berarti nafsumu yang bicara. Loh, saya harus berbicara sesuai dengan kitab Wahyu Anda ini. Kalau kau Tak boleh berbicara, saya keluar dari kan, konteks itu. ambil sosoknya dari mana yang kau pelajari, maka Anda katakan itu setan. Loh, nggak Apa pernah kau lihat? bisa. Ini tidak boleh dirangkai Kalau dengan nggak bisa, pemahaman kenapa kamu di putuskan luar, setan? Pak. Nggak bisa. Kenapa kamu katakan itu setan Ini kalau kitab nggak bisa? Anda yang mengatakan begitu. Kitab Anda yang mengatakan begitu. Kenapa Anda salahkan disiplin ilmu yang ada yang Tapi lain? kamu katakan tadi Kitab kamu Anda yang memahami. menunjukkan begitu kok. Kamu yang mengatakan memahami. Ya ini saya pahami, Pak. Memahami Jelas apa kok, yang kamu saya sudah katakan menerangkan. seperti itu, wey. Ngerti kamu kata-kata memahami? Ngerti kamu kata memahami? Saya paham betul apa yang diterangkan Kamu oleh kata Wahyu apa 9 artinya ini. memahami? Nyanyi dangdut aja lah Bang Zuma. Apa artinya Nyanyi memahami? tangan Anda takut ditanyai. Pipo, kamu Anda itu takut sebenarnya ditanyai. pangkatnya apa di sini? Pendeta bukan kamu. Apa Anda artinya Gimana takut memahami? bisanya? ditanyai. Pendeta kamu panggil Ya. kemarin.
Debat sama saya. Apa arti Kamu memahami? takut ditanyai, Pak Bacot. Pipo. Gak usah Oh, diseriuskan Bang Budi. Pipo Panggil nih. pendeta kamu kemarin. Dengarkan, Iya. kamu yang mengatakan selalu di Jom yang memahami Bibel. Di Zoom, kan Job. Lah, ini sudah saya jelaskan sama Anda. Buktinya saya paham. Anda Dari mana? saja yang Apa tidak arti bisa memahami? nangkap. Apa arti memahami? Apa arti memahami? Ya, dasar pemakan babi. Kurangi tidur sama anjing, Pak, supaya Anda itu bisa memahami setiap apa yang saya katakan. Mulut jomberan. Loh, Betul. memang betul. Kalian tidur sama anjing. Kalian banyak tidur kok. sama anjing, bahkan sama babi Anda Kamar. tidur. Apa yang Kok salah? gila? Lucu Mulut- kali. Makananmu Bapak, anjing, memang makananmu mulutmu. babi. Apa Dengarkan yang dulu, salah rupanya? Mulutmu Malu tidak ya bisa rupanya. dipakai diskusi mulutmu. Malu ya? Malu ya karena makanannya kayak gitu ya? Makanya jangan makanan yang jorok-jorok Anda Dengar, Juma, makan, kan dengar, sudah Juma. disiapkan makanan yang lain. Dengar Juma, saya katakan kepada Apa? Anda, Apa? kalau saya masuk ke rumah Anda, makanan haram banyak di rumahmu. Hmm. Kalau kau datang ke rumah saya, makanan Apa haram. arti haram? Apa itu haram? Tunjukkan arti haram. Apa arti haram? Kamu Ayo. masih makan belut, Apa arti kamu haram? masih makan kepiting, kamu Apa masih arti makan haram? lele, kamu Apa masih itu minum arti haram? kopi, kamu masih minum teh. Oh, jelaskan dulu arti haram apa. Ya, Jangan tahu. banyak Memang bicara. ada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu Bagi melarang kami saya makan itu kepiting. haram, bagi saya itu lele, kepiting haram. Ya, nenekmu kiper. Ngapain kau ukur agamaku dengan agamamu? Nenekmu Agamamu pemain bola, diukur nenekmu dengan pemain bola, ajaran nenekmu pemain bola. Yesus. Nenekmu pemain bola. Agamamu itu diukur dengan ajaran Yesus, agamaku diukur dengan Nenekmu ajaran pemain bola. baginda Rasulullah Macam SAW. bocil, Bimo. Beda. Ngapain pakaianmu kau ukur di badanku? Ada-ada saja. Yesus Kok yang nggak pakai melarang baju, makan Bang? babi kok. Kenapa larinya ke ajaran kami? Kamu masih makan lele, masih makan kepiting, haram itu Lah, sama kami saya. tidak dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya menurut saya lebih banyak kamu makan haram dari saya. Haram Apa bagi itu? lo. Gigimu Haram kiper. aja nggak ada kok. Kau Haram boleh makan bagi apa lo. aja lo. Kau makan mayat di pepes pun nggak dilarang sama Tuhanmu. Makanya Banyak kali kamu ceritamu. jangan Mana kau? berfungsi Kau nggak dimakan pernah apa Bang kok Pipo, boleh lo. sudahlah Bang Pipo. Bukan kita mau Apanya masuk sudah? bantian kan. Kamu Giliran yang sekarang membuat- saya kamu uji yang membuat seperti Anda itu, gitu bro. loh. Kamu yang Giliran membuat seperti sekarang- itu, bukan saya. Kamu katakan Giliran tadi, sekarang yang menguji Dengarkan, Anda. dengarkan Siapa dulu. nama keempat kamu yang malaikat katakan tadi saya yang tidur dengan terikat anjing dekat dengan babi, sungai Anda katakan. besar Efrat yang Makanya ada di mulutmu mulut dalam jomberan, Wahyu WC. 9 nomor 14 itu. Tolong terangkan ke saya siapa nama keempat malaikat Kamu itu. yang Silakan. mengatakan tadi itu memahami. Apa arti memahami? Makanya, iya, oleh karena itu Anda mengatakan saya tidak paham, yang lebih paham Anda, Saya tidak karena tahu, Anda lebih Anda berhak memang- berbicara karena mengenai Anda Bible. memahami, maka Hanya saya orang jalurnya. Kristen menurut Anda yang paham Bible. Bukan Makanya saya menurut balik tanya. saya. Oke, Kata-katamu mengatakan oke. memahami. Saya balik Kata nanya kepada memahamimu Anda, itu kalau kamu siapa katakan nama keempat bahwa malaikat itu yang adalah diterangkan setan, di dalam setan itu punya Wahyu rambut 9 nomor gigi. 14. Tolong dulu Begitu, Pak. alaskan dari mana itu kamu katakan, dari faktor apa kamu katakan pernah kau lihat seperti itu? Saya tidak pernah lihat Pak, tapi kitab Wahyu 9 yang mengatakan itu. Anda tidak percaya Wahyu 9? Anda tidak percaya? Tidak percaya Pak Wahyu Pipo dari dengan Wahyu Bibel. 9. Bapak tidak percaya Wahyu 9 Pak? Ayat di 8 itu dulu, ayat 8 itu kau jelaskan kenapa itu dikatakan merambut, bergigi singa. Siapa itu sosoknya? Sosoknya itu adalah malaikat jurang maut. Itu adalah pasukan dari malaikat roh jahat Pak. Dari referensi apa kamu katakan itu jurang maut? Wahyu 9 nomor 11 Pak. Bukan itu. Pernah kamu lihat begitu setan? Enggak. Jadi kalau kenapa kamu katakan itu setan? Karena Wahyu 9 nomor 11 mengatakan begitu Pak. Berarti kamu tidak paham dan tidak ngerti kenapa kamu katakan itu jadi Justru begini. saya menerangkan Wahyu 9 ini Kenapa Pak. kamu terangkan kamu tidak memahami? Ini saya pahami Pak. Kalau kamu pahami, buat dulu dari awalnya. Siapa itu tunjukkan bagi setan itu seperti ini Pak Pipo. Pernah saya lihat. Dari hadis ini, dari Quran ini. Oh atau nggak dari bisa. kopi ini, Yang dari saya ini, pahami dari ini, adalah dari ini. Wahyu 9. Saya tidak Berarti kau pahami tidak- yang lain. Yang saya pahami adalah Berarti Wahyu kau tidak 9. berdasar apa yang kamu katakan. Saya berdasar terhadap Wahyu 9 Pak.
Berdasar apa kamu katakan itu, tapi tidak bisa kamu katakan siapa? Berdasarkan data yang ada di dalam kitab Anda ini. Iya, oke. 5 bulan. Apa yang disakiti 5 bulan? Manusia akan disakiti. Bagaimana menyakiti manusia 5 bulan? Mulai kapan itu? Di sini, Pak, Mulai di Wahyu kapan 9. Disakiti manusia 5 bulan jangkanya. Mulai kapan? Ini di Wahyu 9, Tuliskan Pak. di situ 5 bulan menyakiti manusia. Cara menyakitinya, waktunya, kapan, siapa disakiti di situ. Saya bertanya kepada Anda, karena Anda mengatakan memahami. Saya hanya memahami Wahyu 9, Pak. Nomor 8. Ayat Dan itu seterusnya. mengatakan menyakiti 5 bulan lamanya. Ya, Bagaimana dia yang menyakiti? Anda katakan, apa Anda katakan? Siapa yang menyakiti? Jangkanya itu mulai kapan itu, di mana itu disakiti manusia? ini Pak, ya saya katakan Apanya pada ini? Bapak ya. Coba, Dengarkan dulu saya, jangan sampai saya balik maki-maki Anda. Dengarkan. kalau kau maki saya, kau pun akan lu maki. Dengarkan saya, Pak, Apa dengarkan. yang kau tabur akan kau tuai. Jangan sampai Apa saya yang ludahi kamu wajah Anda cakap nanti. Jangan akan sampai. berbalik kepada Anda. Anda menguji saya tentang pemahaman saya di Wahyu 9. Saya bertanya tentang Anda pemahaman di Bibel, bukan Iya, menguji. ini saya katakan pemahaman saya berdasar Bible. Arti memahami, bagaimana menurut kamu memahami? Saya mengetahui apa yang diterangkan di dalam Wahyu 9 ini. Lain mengetahui dan memahami. Bapak kayak orang gila, Pak. Yakin? Kan? Iya, serius. Nggak berfungsi lagi. Enggak, masalahnya Anda ingin mengetahui suatu Kamu yang pemahaman di dalam mengatakan Bibel itu Anda pahami, maka saya tanya Saya Anda. paham. Saya paham. Jelaskan paham kalau Bibel kamu ini. paham yang Nah, menakiti ini 5 yang bulan saya lamanya. jelaskan. Tapi setiap saya berbicara, pasti Bapak menggonggong seperti menu makanan Bapak. Bagaimana saya mau menjelaskan? Nah, jelaskan. Nah, coba Anda diam, cukup lidah Anda saja yang menjulur. Tidak usah ada suara. Apapun lidahmu yang menjulur, jangan nafsumu bicara. Gini loh Pak, ini sudah larut malam. Pak Pipo, ini sudah larut malam, Pak. Siapa bilang siang dengarkan. ini? Siapa bilang siang? Kau bilang siang ini rupanya. Ya Allah, apapun yang keluar dari mulutku kau protes semua. Kayak mana lah Kamu itu bilang ini istrimu di malam, rumah, siapa Pak bilang Pipo? siang ini? Ada aku bilang siang tadi. La haula wala quwata illa billah. Makanya akal pikiranmu sepicik itu. Mana ada saya bilang tadi siang? Ada saya bilang siang. Kamu yang mengatakan tadi memahami Bibel, saya bawa. Makanya saya katakan berulang-ulang. Tidak pernah Muslim lebih memahami Bibel daripada Kristen, begitu juga sebaliknya. Supaya alur dalam diskusi kapanpun itu, supaya bisa ada benang merahnya. Jangan kamu terlalu maju mengatakan memahami, dan memahami. Berarti Bapak lebih paham Bible dari saya? Ingat kata-kata saya, siapapun kamu katakan dari Muslim tidak pernah seperti Anda mengatakan lebih memahami Bibel daripada orang Kristen. Oke, Tidak jadi ada Bapak itu. lebih paham Bible dari saya? Kristen pun seperti itu. Kami Kristen tidak pernah kami akan memahami Quran dan hadis Anda lebih dari Anda semua. Kenapa? Karena itu bukan kami imani. Bukan, karena Bapak membacanya pun tidak bukan bisa. Anda imani, tidak akan pernah Anda lebih tahu. Karena itu lebih membacanya pun memahami. Bapak tidak bisa, karena Al-Quran itu kitab termaterai. Makanya Nah, sekarang, saya bawakan kamu secara dengarkan, jujur dan kepada apakah apa yang Bapak- Anda diskusikan. Apakah Bapak lebih paham Bible daripada saya? Kamu tidak, kalau Anda pahami maka saya tanya ayat itu. Enggak, saya tanya, apakah Bapak lebih paham Bible Kalau daripada kamu saya? memahami, saya tanya ayat itu tadi. Itu awalnya. Bapak sudah mengatakan saya tidak paham, yang paham itu adalah Kristen. Nah, pertanyaan saya, udah dengarkan. apakah Hanya Bapak kamu yang lebih pernah- paham daripada Hanya saya? kamu yang pernah saya mendengar kamu lebih memahami Bibel Kristen Bapak, daripada Pak. kami. Bapak bukan siapa-siapa, ngapain menghakimi saya? Kamu yang katakan Bapak. tadi. Iya. Di mana saya? Anda Di mana siapa? saya? Anda siapa mau menghakimi saya? Di mana Kalau saya saya hakimi mengatakan kau? saya lebih hebat daripada seluruh Kristen di Indonesia tentang Bible, saya sudah buktikan. MYM, Yosua Teu, Estra Soru, semua dari Mencel nggak bisa hadapi saya. Jangan kau peralat orang lain mendukung kau, nggak boleh.
Tidak, itu fakta. MYM Kuatkan mengaku kamu di dokter, dalam sekolah hatimu. sampai di Belanda. Apa yang kamu imani, Kubuat apa dia yang mencret kamu Nana. pelajari. Jangan Apa kamu rupanya? berharap orang lain menguatkan dirimu. Bukti. Kita lihat bukti, Pak, di lapangan. Sang Di lapangan debater, apa? sang Di lapangan akrobat, bola, kau debat dengan di saya lapangan. pasti kabur. Di lapangan mana? Anak Batak, Di lapangan pasti mana? kemudian kalau dialog pasti kabur. Siapa Di lagi yang lapangan jagoan mana? dari kalian? Di lapangan Julius mana? si Tonggang, siapa nama itu? Juga Di lapangan terkaing-kaing mana? lawan saya. Di lapangan mana? Di lapangan Siapa mana? rupanya Bapak bisa menghakimi saya? Ada katakan Kalau di Bapak lapangan, mengatakan di saya lapangan tidak mana? lebih paham Bible daripada orang Kristen, hadapkan orang Kristen yang lebih paham Bible dengan saya. Pipo Baru kita berhadapan dialog. dengan Kan kau saat begitu, ini. Bos. Sekarang saya berhadapan. Di lapangan mana Anda katakan tadi? Di lapangan mana Anda tahu? Kalau Pak Pipo itu tidak pantas berhadapan dengan saya. Karena Pak Pipo itu cuma pelawak bagi saya. Makanya ilmumu ilmu ketek. Kalau Anda katakan seperti lalu picik. Nah, orang mengatakan orang lain itu rendah ilmunya kalau orang tersebut lebih Tidak, tinggi. saya Nah, sekarang katakan kita rendah ilmunya. sekarang Kapan kita saya katakan rendah ilmunya. Kapan saya katakan rendah ilmunya? sekarang kita mau uji Bapak yang katanya lebih paham tapi tidak bisa. Kenapa Anda takut diuji? Kenapa? Dengarkan. Saya tidak takut diuji tentang Bible. Dengarkan. Bibel bagaimana? Kenapa giliran Bapak mau diuji kitab Bapak sendiri? Kenapa Anda mencret duluan? Kenapa? Kan kata-katamu nanti berbalik ke kamu sopan bicara, kalimatmu kalimat sampah. Itu mencret itu bahasa hiperbola. Maksudnya mencret itu kata-katamu itu kalau itu maksudnya mencret itu tidak mau ditanya tentang Bible. Tidak layak. Maka mulutmu tidak layak diskusi sama orang Kristen sebenarnya. Orang Kristen yang tidak layak diskusi dengan saya. Karena kapan berdiskusi dengan saya pasti kebal balik. Karena mulutmu selalu mengucapkan kata-kata nggak benar kotor. Nggak apa-apa, nggak masalah. Memang buktinya Anda mencret kok. Kan kata-katamu berulang-ulang kamu katakan. Kalau Bapak tidak mencret, mari saya tanya tentang Bible. Beranikah Anda? Kau makan itu mencret itu, kau makan. Ketawa kamu di dalam kebodohanmu, penderitaanmu. Katanya ngaku pintar Bible. Giliran mau ditanya gemetaran. Giginya jatuh-jatuh semua rontok. Beginilah caramu diskusi. Beginilah Bang Juma, mohon maaf Bang Juma, karena dari tadi saya rasa diskusi ini seperti apa ya, Pak Vivo juga nggak membawa ayat yang jelas, teriak-teriak nggak jelas. Kadang-kadang saya bingung. Pak Vivo Jadi, ini ingin berdiskusi atau ingin berkelahi? Dinda, kamu masih simpatik sama dia? Enggak, ya biasa aja karena beliau orangnya itu, anggap saja ketika kita melihat Pak Vivo ini, ya anggap saja orang semakin tua akan semakin nakal karena tua-tua nakal namanya itu, Bang. Gimana? Begini. Padahal tadinya sudah mau diterima ya kan? Saya katakan. Beginilah gurundamu ini berbicara. Nah, kan gitu bisa sebenarnya ngomong kayak begini ya Pak Vivo. Gimana? Makanya dengarkan. Kalau saya tidak pernah memframing atau apapun di Quran dan di hadis memahami. Saya kira memang nggak bisa Pak, karena membacanya pun Anda tak mampu. Beda dengan saya. Kututup mataku pun bisa kubaca Bible Anda, kan gitu. Kalau saya katakan Anda tidak bermoral, kalau barangkali bisa. Ya apa-apa, tidak masalah. Yang mengatakan itu Kristen kok memang satu paket. Apa masalahnya rupanya? Tuhan aja yang ciptakan Anda hujat, apalagi saya manusia biasa. Bukan menghujat. Saya dengarkan dulu baik-baik. Maka saya katakan, yang saya sangkal Anda selalu mengatakan memahami Bibel. Memang faktanya begitu. Buktinya Anda tanyai saya 1 jam. Anda saya tanyai sekalipun Anda tidak mau. Bukti bahwa saya lebih paham. Kan gitu. Kalau Anda lebih paham dari saya, Anda pasti siap untuk ditanyai. Faktanya tidak. Kalau Anda bertahan di situ, jelaskan ayat itu. Saya rasa sudah deh Bang Juma. Pak Vivo sudah lah ya. Saya dengar Pak Vivo kepalaku tambah sakit. Gimana dong? Buktinya saya berani ditanya tentang Bible. Ya Anda nggak bisa. Berarti Anda nggak paham. Kan lucu. Kalau Anda paham Bible, Anda pasti siap ditanya. Biarkan dulu guru Anda deh, guru-gundamu ini, biarkan dulu dia. Saya katakan, saya paham. Kenapa saya tidak paham? Kalau Anda paham, jelaskan ayat yang saya bacakan tadi. Kan sudah kujelaskan.
Apa yang kau jelaskan? Kukatakan itu adalah roh jahat. Dari mana dasarmu mengatakan roh jahat? Ilmumu pakai Wahyu 9 nomor 11. Ilmu di dalam pendirianmu, kalau kamu katakan buktikan roh jahat. Nggak bisa dalam pendirianku. Harus berdasarkan Bible-mu. Tidak memahami dan tidak tahu. Nggak bisa, harus berdasarkan Bible-mu. Karena yang saya paham Bible-mu. Masa Makanya masuk hanya doang, makanya kamu bicara melalui nafsumu. Oh, berarti kitabmu ini kitab nafsu. Kamu yang mengatakan bicara, tapi saya tidak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa kamu katakan? Mana ada saya katakan tidak tahu? Ini saya menerangkan kitab Anda. Jelaskan, kenapa dikatakan rambut itu dan gigi itu siapa itu? Roh jahat. Roh jahat itu berbentuk seperti itu menurut kau? Bukan menurut saya, menurut Bible. Tapi kamu yang ucapkan. Nah ini di Bible ada. Tinggal dibaca pun. Bikin contohnya, pernah kan saya lihat begini-begini bilang. Ya nggak bisa. Kalaupun tidak ada contoh yang tidak bukti, berarti kalau Anda tidak percaya, berarti yang mana yang salah? Saya atau Bible Anda? Memahami, tapi tidak bisa kamu buktikan. Yang saya lebih paham. Saya lebih paham. Ini tertulis di kitab Anda kok. Hanya ngomong doang, makanya semua yang berbicara. Nah, kalau Anda membantah, saya kirimkan tipex, nanti Anda tinggal hapus. Kamu yang berbicara melalui nafsumu. Loh, ini nafsu gimana? Tertulis begitu di kitab Anda. Gimana sih orang ini? Yang berbicara, ngerti kamu katakan saya nafsu. Bukan nafsu yang berbicara, ini data di dalam kitab Anda yang mengatakan begitu. Yang berbicara, kamu saya tanyakan nggak tahu, tapi kamu katakan. Kok saya nggak tahu? Kok saya nggak tahu? Ini ada tertulis di kitab Anda. Jelaskan, bukan yang contohkan bagi saya. Bagaimana itu setan itu seperti itu? Coba. Seperti yang dituliskan di dalam Wahyu 9 ini. Giginya panjang seperti pernah kau lihat? Loh, kenapa harus melalui penglihatan saya? Saya kan pahamnya paham kitab Anda. Berarti tidak ada pemahaman. Bagaimana caramu memahami? Bagaimana arti memahami? Gimana arti memahami? Loh, ini tertulis begitu arti di dalam kitab Anda, tertulisnya begitu. Macam mana, Bro Juma? Arti yang memahami. saya pahami apa yang tertuang di dalam kitab Anda. Arti itu yang ada di arti itu memahami. yang tertuang di kitab Anda, itu yang saya jelaskan. Saya tidak mau mengada-ngada. Arti memahami gimana? Saya memahami Bible Anda, bahwa Bible Anda mengatakan wujud daripada malaikat jurang maut itu seperti yang diterangkan di nomor 8 di Wahyu 9. Arti pemahaman, bagaimana arti memahami? Memahami tinggal dibaca, lalu kemudian diberikan saripati daripada pemahaman itu setelah kita membaca. Apa masalahnya? Begitu arti memahami? Ya. Di mana kamu belajar seperti itu memahami? Kenapa Anda harus tahu? Memang Bapak yang bayarkan saya sampai saya tahu. Mengatakan memahami seperti itu, di mana? Anda bertanya seperti itu seakan-akan Anda paham. Di mana kamu katakan memahami seperti itu? Betul kan Anda paham ini? Dari mana kamu memahami? Dari mana kamu nggak memahami? Hanya sebatas itu kamu memahami begitu? Takut ditanyai kitabnya sendiri kan lucu. Bagaimana caranya kamu yang mengatakan memahami Bibel? Pak Vivo, takut ditanyai. Saya mohon takut ditanyai tentang kitabnya sendiri kan lucu. Lucunya itu jadi terakhir dari saya. Lanjut. Berhentilah kalian mengatakan Bang Suma itu tidak paham Bible. Berhenti dari mulut kalian ini. Karena untuk memahami Bible tinggal dibaca. Kamu mengatakan bahwa Bible kamu pahami, berhenti kamu. Ya, itu urusan saya. Buktinya saya lebih paham daripada Bapak. Berhenti, Bapak ditanya nggak bisa. Kamu memahami. Kan, maksudnya Bapak itu berhenti Bang Suma untuk mengajarkan dan menguliti Bible. Karena jangan sampai orang Kristen mualaf semua. Itu yang Anda harusnya bilang gitu loh. Nggak usah malu-malu, Pak. Berhentilah kau mengatakan memahami di Bible Kristen, bro. Bukan. Berhentilah mengkaji Bible. Karena jangan sampai orang mualaf yang selalu mengatakan memahami Bible lebih tahu kamu dari Kristen. Hanya kamu manusia yang saya pernah dengar. Ya sekarang juga saya katakan begitu kok. Buktinya Anda sendiri yang membuktikan itu. Kenapa Anda takut ditanyai Bible? Kenapa Anda takut ditanyai Bible? Kenapa? Makanya kamu tidak pernah kamu hargai. Nah, itu kan selalu mengalihkan. Selalu saja mengalihkan. Tidak mau ditanyai tentang Bible. Kenapa? Karena nggak paham. Kan udah saya tanya ayatnya. Kamu tidak sanggup menjelaskan ayat itu. Tapi Anda katakan memahami.
Ya, saya kan sanggup. Saya kan menjelaskan tadi. Jelaskan bagi saya, siapa rambut yang panjang itu, yang punya gigi itu, yang menakiti 5 bulan? Ya itulah yang dikatakan malaikat jurang maut. Dikatakan apa? Itu ada Bang Zuma, mohon maaf, Bang Jelaskan Zuma. sosoknya. Siapa Pak yang Vivo, mohon maaf, Pak Vivo, mohon maaf. Itu sosoknya ada. Saya rasa Pak begini Vivo ini cuma, memerangi seandainya sifatnya kamu sendiri di tengah begini cuma. kita itu enggak etis sudah Pak cuma Vivo, sudah dengarkan saya baik-baik. ngantuk saya. Mohon maaf Seandainya Pak kamu Vivo, saya katakan ngantuk bagi kali. saya, Pak Vivo, saya tidak memahami ayat ini, maka akan saya jelaskan kepada Anda. Oke, saya tidak paham. Silakan jelaskan. Karena sudah diskusi kan, udah mengalah kau kan? Mundur. Ya, Kan? oke, silakan. Saya nggak paham. Silakan Anda jelaskan. Kamu dari ikhlas mengatakan tidak memahami dari Bibel kan? Ya, silakan Anda Terima jelaskan. kasih kepada Anda, saya hormati Anda sebagai Muslim. Saya hormati. Nah, jelaskanlah sekarang. Oke, saya diam. Kita dengarkan teman-teman. Bang Vivo ingin menjelaskan Wahyu 9 nomor 8. Silakan. Sudah mengatakan itu yang pasti tidak akan pernah merugikan Anda itu kata-kata Anda, yakin Anda. Ya, sekarang jelaskanlah. Dan kita akan lebih bersahabat dan kita lebih inisiatif berbicara dan diskusi mulai saat ini ke depannya. Pak, Karena kalau begini cara Bapak, justru orang tahu bahwa sebenarnya Anda cuma takut dibahas kitab Anda. Terima kasih kepada Ternyata- Anda tidak memahami. Ternyata Bibel Anda itu. tidak bisa menjelaskan. Ya, piye itu, Mas. Kalau kita diskusi yang lain lagi nanti satu saat itu pun nanti. Itu aku katakan, maka saya terangkan secara mendetail menurut versi Kristen. Ya, silakanlah Anda jelaskan. Menurut versi Kristen, silakan aja. Makanya Kami saya siap katakan dibodoh-bodohi. kepada Anda, Kami terima siap kasih, dibodohi terima oleh kasih, Bapak. Anda sudah Silakan menarik Anda jelaskan. Apa yang Anda ingin menarik sekarang ini? kata-kata Anda tidak memahami. Itulah yang memang yang Udah, terbaik. nggak usah banyak cerita. Anda lah yang menjelaskan. Silakan. Pendengar pun akan menghormati Anda kalau Anda berbicara seperti itu. Makasih. Kayaknya Anda ini terlalu banyak telan kondom. Kan mulutmu jomberan yang Sampai berbicara, otak Anda jomberan. itu Jangan kamu kalau nggak bisa terbungkus. kata-katamu kalimatmu Betul. kayak jomberan WC. Enggak, masalahnya Anda disuruh untuk menjelaskan, Anda nggak pernah bisa untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk menuduh, menghujat, memfitnah orang hebat. Karena Makanya aku baru bilang ini jangan-jangan Anda diskusi ini baru kamu sering katakan telan itu kau telan tanya saya, kondom. kan? Bagus Karena kalau yang sudah Anda telan itu seperti kondom ini. baru. Kalau kondom bekas, bahaya. Ini otak Anda terbungkus dengan kondom yang Anda sering telan kayaknya. Coba Anda jelaskan Wahyu 9 itu, silakan. Mulutmu mulut jomberan WC, otakmu udah bawah. Alah, itu aja mulutmu. Kapan Anda bisa menjelaskan Bible? Mulutmu Kapan? jomberan Kapan WC. Anda bisa menjelaskan Otakmu Bible? soal. Kapan? Kapan Anda bisa menjelaskan Bible? Kapan? Kapan saya mau dengar? Kapan Anda bisa jelaskan Bible? Kapan? Besok ada kita diskusi karena sudah diskusi seperti itu. Kerjamu cuman kayak begitu. Terangkan bagi saya, Anda katakan. Dengarkan Pak Pipo, dengarkan Pak Pipo. Saya dengar Anda, saya dengar. Oke, dengarkan. Pak, saya mengabdikan diri saya dan saya mensedekahkan nyawa saya untuk menjelaskan agama yang benar itu. Anda tidak akan pernah bisa menahan langkah saya untuk membahas Bible. Tidak akan bisa. Kenapa? Selama Bible Anda masih mengait-ngaitkan dengan agama saya, selama itu juga saya berdiri paling depan untuk menjelaskan Bible. Hentikan saya dengan cara yang Anda bisa. Dan saya yakin Anda tidak bisa. Kecuali Anda menembak atau membunuh atau menikam saya dari belakang. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa, selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Zuma berdiri untuk menjelaskan itu semua. Jadi nggak usah dengan cara-cara kayak begini Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang ke saya dan seterusnya sudah kulalui semua. Dan saya katakan nyawa saya impakkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan Zuma dengan mengatakan, dengan menguji dia. Pret. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi saya Pak Pipo. Sudah saya tanggapi Nggak Anda ada. waktunya. Supaya enak waktunya bagi saya dulu sebentar. Nggak ada kekuatan di atas muka bumi ini selain kekuatan Allah yang bisa menghentikan saya. Sudah saya dengar. Camkan itu. Sudah saya dengar. Dengarkan tuh. Meski Anda pasang Iya. Udah saya dengar tank, dari tadi. Anda Dengar. hantam rudal sekalipun, saya tidak akan mundur selangkah. Dengar dulu. Apalagi Udah saya dengar. Pahami Anda. itu.
Selama agama Anda tidak percaya diri terhadap kitabnya sesuai dengan original teksnya, masih membawa istilah-istilah Islam, maka selama itu juga Anda akan dihantui Bang Suma sepanjang hidup. Camkan itu baik-baik. Baik, saya dengar dulu. Saya tanggapi Anda. Ya udah, saya dengar itu. Saya tanggapi Anda dulu. Oke, saya dengar. Ancaman saya mau dilaporin, ancaman saya mau didatangin, ancaman saya mau disantet, mau di ini dan itu. Saya tidak peduli. Camkan itu semua. Dengarkan Apalagi dulu. kalau cuman kayak begini, Bang Pipo. Bang Suma dilahirkan oleh ibunya untuk sebagai penegak kebenaran di atas muka bumi ini. Camkan itu baik-baik. Jadi saya tidak akan pernah takut oleh siapa. Saya dulu, udah saya dengar Anda. Jadi kalau Anda hanya mengatakan berhenti, maka dengarkan dulu. Bapak memerintahkan saya berhenti, sementara misionaris keluar masuk gang, itu tidak akan mungkin, Pak. Nggak akan mungkin. Saya tidak menginginkan keturunan generasi bangsa ini semuanya diperbodoh oleh doktrin dan dogma. Saya harus tetap berdiri pada koridor yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Camkan itu, Pak. Saya tidak digaji. Saya habiskan waktu saya, habiskan tenaga saya, nggak ada tidur, nggak ada semuanya. Bahkan untuk mencari kesenangan pribadi saya pun saya tinggalkan demi untuk menyelamatkan anak bangsa dari ronrongan misionaris. Camkan itu, Pak. Dengar dulu saya. Jadi saya tanggapi. Silakan. Ya, makasih Bro Juma. Ya. Dengarkan baik-baik. Dengar, terima kasih kepada Anda apa yang Anda paparkan. Pak Pipo, sampai runtuh langit pun ke bumi, iman saya harus di Bibel saya. Ya, itu dan saya, dengar dulu lah. Dan ingat, saya tidak pernah membuat narasi apapun di Quran Anda karena saya tidak memahaminya. Hanya saya hanya sebatas bertanya. Siapa tahu menjadi dapat hidayah. Berulang-ulang saya katakan itu. Hanya saya bertanya, apapun narasi Anda memutuskan, saya katakan saya tidak memahami dan saya akan bertanya. Begitupun Bible, Anda juga tidak paham kan? Baik, tapi Anda jangan pernah bermimpi akan memahami dari Bibel. Karena Bibel tidak ada di dalam dirimu. Yakin itu, yakin saya itu. Pak, Bibel itu bukan firman Tuhan, dia itu buku biasa. Saya kan diam tadi. Sama buku fisika. Saya kan diam tadi. Mana lebih bagus. Saya kan diam tadi, jangan jawab dulu. Itu kan versi Anda tadi Anda katakan. Berulang-ulang saya katakan. Quran dan hadis, saya hormati. Tidak pernah saya mengatakan begini-begini. Hanya sebatas bertanya. Dan Muslim pun saya segadi dan saya hormati. Kenapa saya katakan? Tapi Anda jangan pernah bermimpi memahami Bibel. Kenapa? Karena itu bukan Anda imani. Nah, saya beda diimani, beda dipahami, Pak. Jangan samakan. Diam dulu Anda, biar saya jelaskan dulu. Dan itulah menurut kami, menurut saya di Bibel itu. Karena prinsip saya, melalui pengetahuan dan yang saya pelajari, pasti lebih Anda mengetahui Quran dan hadis Anda di dalam yang pernah Anda pelajari. Begitu juga orang Kristen, pasti mengimani dan memberitahukan tentang Bibel itu lebih pandai, lebih bisa akan menerima itu di dalam kehidupannya. Karena Quran itu di dalam kehidupan saya hanya sebatas mendengar, bukan saya imani. Maka ini saya bedakan dulu. Dan Anda katakan Anda tidak berhenti mau membahas Bibel, silahkan. Tapi keyakinan saya sampai mimpi, sampai berapa juta tahun pun, kalau Anda seperti itu, saya yakin keyakinan saya tidak akan pernah Anda memahami Bibel. Kalau Anda katakan memahami, itu urusan Anda. Maka saya bawakan tadi ayat itu. Ternyata Anda pemahaman pun tidak mengerti dan apa itu memahami. Dan itu jelas, bro. Ini kenapa ini diskusi seperti ini? Bukan apa-apa, hanya paling tidak menegur Anda, menegur saya di dalam diskusi kita. Dan kita tetap, kita bersahabat, kita secara kemanusiaan adalah erat di dalam hubungan secara manusiawi. Tidak salah. Tetap kita damai. Tetapi biarkan diskusi kita membawa pemikiran kita lebih jauh, lebih indah untuk kemudian hari lebih damai. Dan kedamaian itu di dalam diri Anda, di dalam diri saya akan tercermin bila mana itu berhak dan iman masing-masing. Begitu waktu habis ngantuk aku, Pak Vivo. Waktu habis, saya mau pamit, Pak Vivo. Sudah closing statement. Kalau ada kata-kata saya Bro Juma ataupun terlalu tidak menyenangkan bagi diri Anda terlebih, Pak Pipo,
Saya manusia yang lemah, banyak dosa, maafkan saya. Tetapi kita tetap bersahabat dalam negara kita, Republik Indonesia. Kita hidup di negara kita, kita makan dan itu segalanya di dalam negara kita. Gandeng tangan kita di dalam kehidupan kita membangun negara kita. Karena itu tujuan negara kita, Republik Indonesia. Saya tidak pernah membenci Anda. Hati yakin dan jujur. Tidak pernah membenci Muslim siapapun dia. Saya ikhlas. Bisa saya katakan itu karena dalam hati saya seperti itu. Tetapi di dalam iman saya dengan Anda, biarkan itu berbeda. Bukan jadi suatu masalah. Itu keindahan di dalam kita. Di dalam segala negara kita, Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu. Sekian dan terima kasih. Cuma besok kita diskusikan lebih baik. Ini satu pelajaran bagian dari bagi saya akan lebih indah teratur dan kata-kata kotor pun biarkan itu berlalu dan jangan kita ucapkan sekian hari. Anda setuju dengan itu? Setuju. Baik, terima kasih Bro Juma. Semoga Anda nenek saya pun nenek malam ini. Siapapun di Juma Anda semua yang mendengar ini, maaf kata-kata saya yang memiliki perasaan Anda baik dilecet. Pak Pipo, manusia yang lemah, tetap berdosa. Dan saya minta maaf sekali lagi saya katakan kepada semua. Selamat malam. Vaya con Dios. Bye-bye. Wih, mantap. Mantap sekali. Ya, saya juga sedikit ya 1 menit. Iya, silakan. Jadi, teman-teman Muslim, kita sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Ketika sahabat kita itu menghadapi sebuah hidangan, di mana di atas piring yang ada dihidangkan kepada mereka oleh orang-orang di luar mereka, menghidangkan sepangkok tai kambing. Lalu kemudian kita datang, mengatakan kepada mereka, jangan kau makan itu tai kambing. Tapi karena dia mengimani, maka dia membantah kita. Aku yang mengimani ini bukan tai kambing. Ini beras ketan yang dimasak, dicampur dengan telur. Kita yang tidak mengimani itu kita katakan itu bukan beras ketan. Itu adalah tai kambing. Oh tidak, kami lebih tahu. Karena ini kami imani. Sebentar lagi kami makan. Nah, apakah kita ingin mendiamkan? Tentu tidak. Nah, apakah kemudian kita salah? Tentu tidak. Ya kan? Nah, inilah yang terjadi saat sekarang. Ketika kemudian tai kambing ini dibuang, berserakan kemana-mana, ya kita harus meluruskan bahwa tai kambing ya tai kambing, beras ketan ya beras ketan, jangan dicampur aduk, kan gitu ya. Sehingga kenapa orang Islam tidak pernah berdialog dengan Hindu, orang Islam tidak berdialog dengan Buddha? Karena mereka tidak pernah mencampur adukan antara beras ketan dengan tai kambing. Itu yang perlu dipahami. Nah, sehingga dialog itu terbangun kemudian. Jadi Islam Kristen ada dialog karena ada di antara Islam dan Kristen yang sikut ajaran satu sama yang lain, dan gitu ya. Nah, saya juga minta maaf kepada Pak Pipo. Saya rasa kalau ada kata-kata yang keluar dari saya malam ini itu lontarannya semua hanya candaan, Pak. Bukan menghujat, bukan menistakan, bukan kemudian merendahkan. Hanya untuk merespon kemudian agar kita lucu-lucuan. Karena saya jujur, saya juga capek menghadapi Bapak. Lelah saya hadapi Bapak. Tapi demi untuk supaya persaudaraan itu ada, semakin lengket antara kita, saya layani Bapak. Padahal saya tahu dialog ini tidak akan pernah bisa baik. Kenapa? Karena Bapak hanya bisa mengkritisi saya, hanya bisa kemudian bertanya kepada saya, hanya bisa menguji saya, tapi giliran saya tanya balik, Bapak tidak akan bisa menjawabnya. Dan itu sudah berulang kali terjadi. Pesan saya kepada Pak Pipo adalah lebih baik kalau Bapak belajar Bible. Semoga dengan belajarnya Bible mendalam, betul-betul belajar, Bapak bisa dapat hidayah. Karena banyak yang mendapatkan hidayah, bukan karena dari Al-Quran, tapi karena dia mengkaji Bible dengan menggunakan standar akal sehat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kepada Dinda Josel saya minta maaf karena ini sudah larut sekali. Dan juga teman-teman yang lain. Saya dengan Pak Pipo itu adalah saudara. Saya Pak Pipo adalah saudara sebangsa dan tanah air. Teman-teman di live comment jangan Anda mengatakan saya saling membenci dengan Pak Pipo. Oh tidak. Pak Pipo itu adik kelas saya. Ya, dia adik kelas saya dulu waktu di SMA 1 Medan. Cuman saya cepat
duluan lulus. Beliau tinggal langsung menjadi kepala sekolah di sana. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih sudah menyimak meskipun diskusinya panas itu ya. Oke, untuk semua kita akhiri diskusi malam ini. Terima kasih atas waktunya Pak Vivo dan Bang Suma. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri diskusi malam ini dan have nice dream lah semuanya ya. Sudah larut banget, saya sudah ngantuk banget. Mohon maaf semuanya ya. Kita tutup dulu. Oke, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini sudah ya Bang ya? Sudah ditutup ya? Bang.